بسم الله الرحمن الرحيم. Sedangkan beliau masih berdiri dalam sholatnya, masih berdiri, belum selesai sholatnya. Saat dalam keadaan berdiri ini apa yang disampaikan? Annallaha yubashshiruka bi Yahya. Allah kasih kabar gembira, Anda akan punya anak, namanya langsung dari Allah, Yahya. Artinya hidup. Yang mustahil menurut manusia, lahir dari rahim seorang perempuan yang monofos dan mandul, bayi yang hidup, kata Allah tidak ada yang mustahil. Dan terlahir dalam keadaan sehat menjadi nabi setelah itu. Taat. Sebelum kita sudah ada nabi yang salat. Cuma caranya kita lebih sempurna. Sampai dengan sujud dan salam. Ya. Dulu Masya Allah, Nabi Zakaria salat. Quran surah ketiga Ali Imran ayat 38 sampai 39. Posisi paling kanan sebelah atas. Ya, Masya Allah, Nabi Isa salat. Quran surah 19 dari ayat 31-nya, posisi paling kanan di pertengahan. Nabi Ismail bahkan ya kakek Nabi Muhammad SAW ke-29 salat dan memerintahkan keluarganya untuk salat. Quran surah 19 di ayat 55-nya. Di semuanya salat. Nabi Musa salat, Nabi Ibrahim salat, semua salat. Kalau Anda urutkan dari Nabi Muhammad SAW sampai Nabi Adam, mereka pun salat dengan cara yang berbeda dengan kita dan kita lebih sempurna. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Murrah bin Kilab bin Ka'b bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadar bin Kinana bin Khuzaimah bin Mudrika bin Ilyas alaihi salam bin Nizar bin Mudar bin Ma'ad bin Adnan bin Addi bin Adri bin Muqawwam bin Nahur bin Tarih bin Ya'rub bin Yasjub bin Nabit bin Ismail alaihi salam bin Ibrahim alaihi salam bin Adhar bin Nahur bin Abir bin Kinan bin Arfakhshad bin Sam bin Nuh alaihi salam bin Mihlail bin Matushadah bin Kinan bin Anwas bin Thith bin Adam alaihi salam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai ke atasnya semua salat. Perhatikan apa yang paling hebat terjadi. Pernah dulu ada dua orang menikah. Setelah berumah tangga ternyata secara medis divonis tidak mungkin punya keturunan. Suaminya rambutnya sudah memutih, fisiknya sudah letih, istrinya divonis secara klinis monofos dan mandul. Secara medis mustahil. Maka apa yang terjadi? Perhatikan kaidah Qur'annya, ini manhaj untuk kita semua. Quran surah ketiga Ali Imran ayat 38, posisi paling kanan sebelah atas. Hunalika da'a Zakaria rabbah. Di mihrabnya kemudian Nabi Zakaria yang mengalami peristiwa tadi, ya, yang saya sebutkan rambut memutih, fisiknya sudah letih, dengan kondisi istrinya ada di Quran surah 19 Maryam, dari ayat keduanya sampai dengan ayat ke-10-nya, posisi paling kanan dari atas sampai bawah. Kemudian setelah semua mengatakan mustahil punya keturunan, apa yang dilakukan? Nabi Zakaria meninggalkan pendapat manusia, langsung bermohon kepada Allah yang tanpa batas. Maka masuk ke mihrabnya bermohon. Qala rabbi hamli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Ya Allah, semua mengatakan mustahil saya punya keturunan. Saya hanya bermohon sekarang hanya kepadamu ya Allah, yang tidak punya batas dalam kekuasaannya. Engkau pasti dengar doa saya. Kalau pada yang maha mendengar saja belum dikabulkan, pada siapa lagi saya mesti minta ya Allah? Ini rumus dalam Al-Quran. Kalau Anda sedang punya persoalan dalam kehidupan, jangan putus asa. Kalau semua makhluk mengatakan mustahil, mengangkat tangannya dan mereka menyerah, itu tanda pertama dari Allah supaya Anda meninggalkan pendapat makhluk, langsung memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Isyarat yang ditemukan di Quran karena Allah ingin memberikan langsung kepada Anda tanpa melalui perantara yang lainnya. Kalau dengan sudah diberikan seperti itu belum mampu mendekatkan Anda kepada Allah, Anda mesti diberikan seperti apa lagi? Sehat belum bisa mendekat kepada Allah. Mata bisa melihat, belum bisa menggunakan untuk melihat yang baik-baik. Diberikan sakit belum ingat Allah juga. Anda mesti bagaimana lagi supaya ingat Allah? Ada anak orang matanya nggak bisa lihat, cuman usianya 4 tahun, ada yang 5 tahun, mata buta, masih mau menghafal Quran, sampai hafal Quran. Muadz namanya. Anda 40 tahun, 50 tahun, matanya sehat, masih bisa melihat sampai hari ini. Kalau dengan seperti itu belum mampu melihat isi Quran saja, mesti dengan cara apa lagi dimotivasi supaya mau meningkatkan ibadah? Baik, ketika bermohon itu apa yang dilakukan? Ternyata bukan bermohon biasa, ditunaikan dalam keadaan sholat, masih berdiri sholatnya. Berdiri dalam bahasa Arab disebut qaim, qaim. Sedang sholat yusalli. Perhatikan, begitu memohon kepada Allah dalam sholatnya, seketika turun malaikat dan kalimatnya menggunakan fa. Fanadathul malaikah. Ada yang menggunakan waw,
Ada yang menggunakan thumma, ada yang menggunakan fa. Itu berbeda. Saya katakan dhahaba Muhammad ila jami' al-jihad wa Ali. Muhammad datang ke Masjid Al-Jihad dan Ali. Kalau menggunakan waw itu Muhammad datang, Ali nyusul. Kalau kalimatnya menggunakan thumma, maka ada jarak yang cukup panjang. Muhammad sudah pergi, 1 jam kemudian Ali baru datang. Tapi kalau menggunakan fa Ali, maka ketika Muhammad berangkat, Ali berangkat. Allahu Akbar. Begitu selesai doanya menggunakan fa, fanadatul malaikah. Selesai doa, belum selesai salatnya. Selesai doa, tiba-tiba turun malaikat. Wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab. Sedangkan beliau masih berdiri dalam salatnya. Masih berdiri, belum selesai salatnya. Saat dalam keadaan berdiri ini apa yang disampaikan? Annallaha yubashshiruka bi Yahya. Allah kasih kabar gembira. Anda akan punya anak. Namanya langsung dari Allah, Yahya. Artinya hidup. Yang mustahil menurut manusia, lahir dari rahim seorang perempuan yang monofos dan mandul, bayi yang hidup, kata Allah tidak ada yang mustahil, dan terlahir dalam keadaan sehat menjadi nabi setelah itu, taat menunaikan salat. Nabi Zakaria berdiri dulu, salat, memohon, dikabulkan. Dengan keistimewaan Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad dan umatnya bahkan sebelum berdiri salat ditunggu oleh Allah, mau minta apa? Nabi Zakaria berdiri dulu salat, minta, dikabulkan. Umatnya Nabi Muhammad sebelum salat ditunggu oleh Allah, mau minta apa? Turun Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 45 sampai 46, posisi paling kanan, pertengahan agak sedikit ke bawah. Perhatikan kalimatnya. Wasta'inu bis sabri was salah. Wasta'inu. Sigatnya amr, bentuk perintah. Dan jika Anda memiliki persoalan dalam kehidupan, perhatikan cara menerjemahkannya. Dan jika Anda punya masalah dalam hidup, tidak ada manusia yang tidak punya masalah. Ya, semua kita pasti punya masalah. Ini pun tenang-tenang begini, belum tentu nggak punya masalah itu. Kantor ada yang belum selesai, itu pasti. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 155 sampai 157. Posisi paling kiri di atas sampai ke tengah. Setiap kita punya persoalan. Ya. Baik. Dan jika Anda punya masalah dalam kehidupan, maka mintakan solusinya kepada Allah. Perhatikan caranya ya, supaya masalah cepat selesai kalau Anda sedang punya masalah. 1, bis sabri. Terima dulu masalahnya dengan sabar. Jangan mengeluh. Tidak ada satupun ayat di Quran yang berbicara tentang keluhan. Pilihannya cuma sabar. Diterima dengan sabar. Dengan kesabaran itu nanti bimbingan Allah turun.